Pada video kali ini, kita akan belajar konsep manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan bisnis, dan kemudian memutuskan tindakan pencegahan, baik itu pengamanan dan pengendalian, yang harus diambil untuk mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan nilai sumber daya informasi bagi organisasi. Nah, proses manajemen resiko itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian resiko. Yang kedua adalah risk mitigation atau mitigasi resiko. Dan yang terakhir adalah risk reevaluation atau evaluasi ulang resiko. Pada video ini kita akan fokus pada penilaian resiko. Tahapan untuk melakukan penilaian resiko atau risk assessment itu ada 4. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dampak yang terjadi dari sebuah resiko. Setelah kita definisikan dampaknya, kemudian lanjut ke step kedua, yaitu mendefinisikan kemungkinan resiko itu terjadi. Dan yang ketiga, setelah kita tentukan kemungkinan terjadinya resiko, yang ketiga kita harus membuat matriks resiko. Dan yang terakhir, langkah keempat dari penilaian resiko adalah kita harus memberikan nilai pada matriks yang kita buat. Yang pertama, yaitu mendefinisikan dampak. Dampak dari resiko kita bisa buat menjadi skala untuk mempermudah menilai dampak terjadinya sebuah resiko. Kita bisa nilai dari skala 1 sampai dengan 5. 1 itu yang dampak yang sepele, sampai dengan 5 yang major. Kemudian dimensi dari dampak kita bisa spesifikasikan lagi. Sebagai contoh, pada tabel kita menspesifikasikan dampaknya menjadi 4 elemen, yaitu dari orang, dari aset, dari operation, dan dari lingkungan yang menjadi terdampaknya dari terjadinya resiko. Sebagai contoh, untuk dampak yang negligible atau dapat disepelekan, dilihat di situ bahwa dari elemen atau dimensi people atau orang, itu adanya terjadinya injury ya, dari adanya resiko tetapi dapat diabaikan. Maka dia masuk di dalam dampak negligible atau bisa kita abaikan. Tetapi jika masuk di dalam dampak major, maka di situ kita lihat bahwa terjadinya fatality yang multiple atau terjadinya permanent total disability. Artinya dampak resiko terhadap orang itu sampai orangnya menjadi disable, ya, menjadi cacat. Ataupun terhadap asetnya itu sangat ekstensif kerusakannya. Jika di major, jika di serius, maka dia kerusakan yang sangat serius. Kalau di moderate, kerusakannya vokal. Kalau di minor, dia kerusakannya minor. Tetapi kalau di negligible atau dapat diabaikan, maka dia kerusakannya sepele saja, ya, bisa kita abaikan. Nah, itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah kemungkinan terjadinya resiko kita definisikan, ya. Kita bisa definisikan menjadi 5 skala contohnya, ya. Mulai dari very unlikely, yaitu peristiwa yang hampir tidak ada peluang akan terjadi. Kemudian unlikely, peristiwa tersebut mungkin terjadi pada suatu waktu tapi tidak mungkin terjadi. Ataupun possible, peristiwa tersebut mungkin terjadi suatu saat, ya, resikonya mungkin terjadi suatu saat. Atau likely, resiko tersebut akan terjadi, mungkin akan terjadi. Dan yang paling tinggi kemungkinan terjadinya adalah bahwa resiko tersebut diperkirakan atau diprediksi akan terjadi. Nah, jadi kita bisa definisikan kemungkinan terjadinya resiko menjadi 5 skala. Nah, setelah kita memiliki skala dari probabilitas atau kemungkinan terjadinya resiko dan dampak, kemudian kita bikin matrik dan kita beri skor. Seperti yang ada pada tabel, ya. Setelah kita bikin metrik, kita bisa memberikan skala. Misalnya, jika kemungkinan terjadi resikonya itu very unlikely, ya, itu hampir pasti tidak terjadi, dan dampaknya yang kalaupun terjadi itu adalah disepelekan, dapat disepelekan, ya, dapat diabaikan saja atau negligible, itu kita kasih skor 1.
seterusnya ya. Kita kasih skor 1, 2, 3, 4, 5, dan kita akan membuat 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Yang berwarna hijau itu adalah low, yaitu bernilai 1 sampai 6. Ini sebagai contoh saja untuk membuat matriks risiko. Tentu setiap organisasi atau setiap perusahaan itu bisa mendefinisikan matriks risikonya berbeda-beda. Pada contoh kali ini, saya mendefinisikan nilai 1 sampai dengan 6 itu kita anggap resiko rendah. Resiko rendah itu memiliki skor 1 sampai 6. Sedangkan resiko medium, itu yang berwarna kuning, itu bernilai 7 sampai dengan 14. Itu kita bisa definisikan resikonya medium. Dan jika nilainya di atas 15 sampai 25, maka itu kita sebut resikonya tinggi. Sebagai contoh di sini, jika kemungkinan terjadinya resiko itu sangat mungkin akan terjadi, diprediksi akan terjadi, yaitu probable, dan dampaknya itu major, maka kita bisa lihat di sini nilainya adalah 25 dan itu berwarna merah. Artinya ancaman tersebut sangat beresiko. Nah, setelah kita membuat tahapan-tahapan penilaian resiko yang terdiri dari 4 tahap tadi, sekarang kita coba contoh bagaimana kita melakukan penilaian resiko. Nah, sebagai contoh di sebuah instansi ada sebuah kampus misalnya memiliki server yang online, yaitu server sistem informasi akademik. Dan terdapat threats atau ancaman, yaitu dihack ya, ancaman hacker secara online terhadap server yang tadi kita online-kan. Nah, coba tahan dulu video ini, coba buat 4 tahapan risk assessment tadi. Yang pertama adalah lihat, definisikan dampaknya. Yang kedua, definisikan kemungkinan terjadi resikonya, lihat matriksnya, kemudian tentukan dia termasuk resiko rendah, medium, atau tinggi. Oke, langkah 1, kita definisikan dampaknya. Jadi benar ya kalau yang menjawab bahwa dampak serangan cyber pada server online itu serius ya. Kenapa bisa dikatakan serius? Ya, kita lihat di tabel tadi, jika server tersebut diserang, maka secara operasi kita tidak bisa melakukan operasionalnya. Operasionalnya akan menurunkan performance dari instansinya. Ya. Kalau tadi servernya adalah sistem informasi akademik, maka mahasiswa tidak bisa melihat nilai, tidak bisa melihat jadwal, dosen tidak bisa menginput nilai, dan lain-lain. Artinya itu menurunkan performance dari organisasinya. Bagaimana kalau servernya itu adalah server e-commerce, toko online? Tentu serius juga ya dampaknya, karena akan menyebabkan kerugian ya. Dari segi aset itu sangat major ya, major, kerusakannya sangat serius dan major. Kemudian langkah kedua adalah bagaimana sih kemungkinan terjadinya serangan hacker terhadap server online? Ya benar ya, sangat likely, mungkin peristiwa itu mungkin akan terjadi ya. Berarti dia ada di poin 4 ya, di probability-nya likely. Langkah yang ketiga dan keempat, kita menentukan matriks resikonya. Ingat tadi kita sudah tentukan bahwa dampaknya adalah serius, dan kemudian di sebelah kirinya kita probability-nya tadi adalah likely. Secara matriks dia akan ketemu dan nilainya adalah 18. 18 itu berada di zona merah. Artinya ancaman terhadap serangan hacker terhadap server online itu memiliki resiko yang sangat tinggi dan kita harus waspada. Demikian materi manajemen resiko. Terima kasih. Salam Wicida.